Pria itu telah menikahi 98 istri, tetapi mereka semua meninggal tak lama kemudian. Jadi dia memutuskan untuk menikahi istri ke-99-nya. Secara kebetulan, Baron Idona telah menyinggung Count Benderson. Sebagai balas dendam, Count Benderson mencalonkan putri Baron untuknya. Mendengar berita ini, Baron Idona sangat khawatir karena ada desas-desus bahwa Duke adalah pria yang kejam. Ke-98 istrinya sebelumnya, semuanya meninggal secara misterius. Putrinya lembut dan tidak licik. Dia bahkan tidak tega menyakiti hewan kecil atau serangga dan selalu percaya dengan naif, bahkan pada penipu sekalipun. Baron takut putrinya tidak akan bertahan hidup melewati besok jika dia menikahi Duke. Namun statusnya yang rendah, berarti dia tidak bisa menolak. Pelayan gadis itu, Grey juga mendengar berita itu. Grey pergi menemui Baron dan mengetahui bahwa nona muda itu tidak suka bersosialisasi sejak kecil. Dia hampir tidak pernah muncul di pertemuan sosial, jadi tidak banyak orang yang tahu seperti apa rupa nona muda itu. Untuk membalas budi nona muda, karena telah menyelamatkan hidupnya Grey, secara sukarela menawarkan diri untuk menggantikannya dan menikahi Duke. Grey dan nona muda itu sudah sedekat saudara perempuan sejak kecil. Meskipun Baron enggan, dia akhirnya setuju semua karena satu hal. Grey berkata, menurutmu siapa di antara aku dan nona muda yang bisa bertahan hidup di rumah Duke? Jawabannya sudah sangat jelas. Dibandingkan dengan nona muda, Grey cerdas dan cerdik, mampu mengakali seorang penipu. Jadi Grey mencari alasan dan menipu nona muda itu agar pergi ke villa di luar kota. Sementara dia sendiri tetap di kediaman diam-diam menunggu kedatangan rombongan pengantin. 3 hari kemudian, perwakilan keluarga Pelton Color Decker datang berkunjung. Grey menyambutnya dengan sopan, hanya dengan satu pandangan. Decker terpikat oleh Grey yang mengenakan pakaian nona muda dan dirias dengan indah, tampak seperti bintang yang bersinar terang. Kecantikan nona muda itu memang bukan sekadar rumor kosong. Pada saat itu, Decker akhirnya mengerti mengapa keluarga Idona tidak pernah membiarkan putri mereka memasuki masyarakat bangsawan. Baron dan istrinya hanya bisa tersenyum canggung, tetapi hati mereka bergejolak. Saat itu, Decker memandang Baron dan istrinya dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia menoleh ke Grey dengan ekspresi dingin dan bertanya, baik Baron maupun istrinya memiliki rambut pirang yang indah. Mengapa rambut nona muda hampir oranye? Mendengar ini, Grey juga panik ketakutan. Tetapi dia diam-diam mengingatkan dirinya untuk tetap tenang dan sama sekali tidak menunjukkan kekurangan apapun. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Grey dengan tenang menjawab, warna rambutku lebih mirip apa? Semua orang bilang, warna rambutku sangat indah. Bukankah begitu menurutmu? Jawaban ini sepenuhnya meyakinkan Decker. Dia hanya bisa memuji Grey dengan canggung. Pemandangan ini benar-benar membuat Baron dan istrinya ketakutan. Sebelum pergi, Baron masih mengkhawatirkan Grey. Dia berhenti dan menyuruhnya untuk tidak khawatir, lalu berbalik dengan senyum berseri-seri. Tolong sampaikan terima kasihku kepada nona muda. Kemudian Grey dan Decker menaiki kereta dan menuju wilayah Adipati. Dan begitu Grey meninggalkan kediaman Baron, melangkah ke jalan yang baru. Saat roda bergemuruh di jalan, Grey juga membuat sebuah tekad di hatinya. Mulai sekarang aku tidak boleh ceroboh. Aku harus berusaha lebih keras lagi untuk bertahan hidup. Dalam perjalanan, Grey tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan kepada Decker pertanyaan yang selama ini membebani pikirannya. Aku dengar ini bukan pernikahan pertama Duke. Aku tahu sudah berapa kali, pikir Grey dalam hati. Aku dengar Duke punya banyak istri, tapi itu hanya rumor. Aku ingin memastikannya sendiri. Decker tidak menyembunyikannya. Dia langsung mengatakan Duke memiliki 98 istri dan Grey adalah yang ke-99. Mendengar ini, Grey merasa seolah disambar petir, wajahnya kehilangan semua warna. Ternyata rumor itu benar. Tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman Duke. Melihat bangunan megah di hadapannya, Grey tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru.
Rumah macam apa ini? Skalanya tidak berbeda dengan istana. Kediaman Duke bukan main-main. Setelah itu dia diantar oleh seorang pelayan untuk beristirahat. Saat memasuki kamar Grey, seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Kamarnya sangat besar, ukurannya hampir sebesar satu rumah utuh. Kemiskinan pasti telah membatasi imajinasinya. Ketika pelayan pergi, Grey buru-buru menampar wajahnya untuk menyadarkan diri. Dia tidak bisa membiarkan dirinya tergoda oleh segala yang ada di hadapannya. Dia benar-benar harus bertahan hidup di sini. Namun tekad awalnya perlahan memudar seiring waktu. Seminggu berlalu, dan adipati yang menakutkan itu belum muncul sekalipun. Hal ini membuat pikiran Grey melayang-layang. Sepertinya adipati itu sama sekali tidak peduli dengan pernikahan ini. Kalau tidak mengapa, dia meninggalkan istrinya sendirian di kamarnya tanpa menjenguknya, karena sangat bosan Grey hanya bisa berjalan-jalan di taman. Jika aku tahu tempat ini begitu damai dan indah, aku akan membiarkan nona muda menikah. Memikirkan hal ini, Grey tidak bisa tidak merindukan kediaman Baron. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan semua orang. Meskipun baru beberapa hari berlalu, aku sudah sangat merindukan mereka. Aku ingin tahu apakah Polyepi mencariku. Sepertinya dia akan berlarian di seluruh kediaman menangis, berteriak sekencang-kencangnya. Memikirkan ini, Grey tidak bisa menahan tawa. Aku merasa sangat ceroboh. Seharusnya aku meninggalkan surat untuk nona muda ketika dia sadar. Grey menyadari bahwa dia tersesat. Dia mulai panik, melihat sekeliling untuk menemukan jalan kembali. Tiba-tiba dia melihat seorang pria duduk di sebuah paviliun kecil. Dia mendekat dan bertanya, "Permisi, saya tersesat di taman. Bisakah Anda menunjukkan jalan kembali ke mansion?" Pria itu menatapnya dengan tatapan dingin. "Siapa engkau? Aku belum pernah melihat wajah ini di sini sebelumnya. Orang asing dilarang masuk. Pergi dari sini." Mendengar itu, Grey harus menahan diri untuk tidak meninju wajah tidak menyenangkan itu. Dia mengertakkan gigi dan memperkenalkan diri. "Aku Grey Idona. Aku datang ke Mansion Pelton untuk menikahi Duke beberapa hari yang lalu." Namun pria itu mempertahankan ekspresi acuh, tak acuhnya bertindak seolah dia sudah tahu. Hal itu membuat Grey kesal. Bagaimanapun dia berpura-pura menjadi bangsawan dan calon istri Duke pula. Dan dia memiliki ekspresi seperti itu. Betapa menyebalkan. Pria itu perlahan berdiri. Grey mengira dia akan mengubah sikapnya. Namun tak disangka dia mencibir. "Aku dengar nona dari keluarga Edona secantik bunga." Ternyata rumor hanyalah rumor. Setelah mengatakan itu, dia dengan santai menyuruh Grey mengikutinya. Tapi Grey sangat marah hingga hilang akal. Apa pria ini tidak punya mata? Ingin membalas, Grey menahan amarahnya dan mengikuti pria itu. Tapi mereka belum jauh berjalan sebelum dia terpikat oleh taman bunga violet. Pemandangan indah itu membuat semua kekhawatiran Grey lenyap. Melihat Grey begitu bahagia, pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa kau suka bunga violet?" Dia curiga. Biasanya para wanita bangsawan lebih menyukai bunga-bunga cerah seperti mawar atau lili. Grey tidak menyangkalnya karena bunga violet memiliki arti khusus baginya. Sebelumnya dia hanya pernah melihatnya mekar, jarang-jarang tidak pernah. Sebanyak ini yang mekar penuh seperti ini. Sangat indah. Pria itu terdiam sejenak lalu berkata, "Kau bisa memetik beberapa untuk dibawa pulang." Tapi Grey bingung. Bagaimana dia bisa memetiknya begitu saja tanpa izin adipati? Sebelum dia sempat bereaksi, pria itu sudah memetik seikat bunga dan menyerahkannya padanya. Dia dengan yakin berkata bahwa dia adalah pengelola taman, jadi tidak masalah. Mendengar ini, Grey tidak bisa menahan kegembiraannya, tersenyum, berseri-seri, dan berkata, "Terima kasih." Ini cukup mengejutkan pria itu. Hanya beberapa bunga. Apakah perlu sebahagia itu? Tapi bagi Grey itu memiliki arti khusus. Ini adalah momen paling bahagia dalam hidupku, memegang seikat bunga violet di pelukanku seperti ini. Pria itu semakin penasaran. "Kau tidak terlalu terlihat seperti wanita bangsawan." Mendengar ini Grey terkejut.
Dia dengan canggung mencoba menutupi kesalahannya. Ini hanya untuk bunga tertentu ini. Saat itu, dia melihat kelopak bunga menempel di wajahnya. Gray mengulurkan tangan untuk menghilangkannya. Tindakan tak terduga ini mengejutkan Gray. Matahari akan terbenam, kita harus segera kembali. Kita hampir sampai setelah mengatakan itu, pria itu berbalik dan pergi. Gray mengikuti jantungnya berdebar kencang. Dia mulai melihat pria ini dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun dia tidak terlalu sopan, kepribadiannya tidak terlihat terlalu buruk. Tepat saat itu, suara seorang pelayan memanggil. Astaga, Anda adalah Yang Mulia Adipati. Anda tidak mengatakan akan kembali malam ini. Pria itu menjawab, saya merasa lelah, jadi saya kembali lebih awal. Dia tersesat di taman, jadi saya membawanya kembali. Saat ini Gray merasa seolah disambar petir. Ternyata pria ini adalah Adipati. Melihatnya tampak begitu terkejut, Duke menggoda. Kenapa ekspresimu seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Nona kembali ke kamarnya Gray sangat malu, sampai rasanya ingin menghilang. Dia tidak pernah menyangka pria itu adalah suaminya. Kesan pertamaku yang sempurna, bukankah sekarang sudah hancur? Dia merasa sangat menyedihkan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Duke tidak seperti yang dia bayangkan. Dia seharusnya adalah seorang hidung belang yang sudah memiliki hampir 100 istri, setidaknya seorang pria tua mesum. Duke yang kutemui hari ini tidak terlihat seperti playboy seperti itu. Wajahnya muda dan sebenarnya tampan juga. Memikirkan hal ini wajah Gray tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Tepat saat itu pelayan muncul. Ternyata pikiran Gray tidak sengaja terucap keras dan didengar oleh pelayan. Gray kebingungan dan hendak menjelaskan, tapi kemudian dia mendengar pelayan menegaskan, "Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu Duke. Kami juga sudah mendengar rumor tentang Duke. Meskipun dia sudah berganti istri puluhan kali, dia tidak seburuk yang kau kira." Setelah mengatakan itu, pelayan berpamitan dan pergi meninggalkan Gray dalam lamunan. Dia menyadari dia terlalu percaya pada rumor dan terlalu berhati-hati. Apa yang dia lihat hari ini jelas tidak seperti rumor, karena Duke benar-benar berbeda dari rumor. Gray memutuskan untuk melepaskan prasangkanya, tapi sedetik kemudian dia menolak keputusannya sendiri. Dalam beberapa hari berikutnya, Duke tidak hanya mengabaikan sapaannya, tapi juga sepenuhnya memperlakukannya seolah dia tidak ada. Baru saja dia terang-terangan mengkritik pakaian Gray, mengatakan itu sangat jelek. Kemudian, tanpa memedulikan pendapat Gray, dia memerintahkan kepala pelayan untuk menggantinya dengan gaun formal merah. Ini semakin meyakinkan Gray bahwa rumor itu bukan tanpa dasar. Memikirkan bahwa nona muda itu hampir harus menghadapi adipati yang menjijikan ini, Gray sangat marah sampai ingin mati di tempat. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Gray harus tidur untuk menenangkan dirinya. Di tengah malam, dia terbangun oleh suara aneh. Meskipun dia sangat takut, dia dengan hati-hati bangkit untuk memeriksa. Saat dia bertanya-tanya, apakah harus memanggil seseorang, dia tiba-tiba mendengar suara derit, dan sepasang tangan membekap mulutnya dari belakang. Sebuah suara yang familiar terdengar. Aku susah payah menyelinap masuk ke sini. Apa kau mencoba membangunkan semua orang?" Aku berbalik dan menghela napas lega. "Itu Adipati, aku terlalu terburu-buru dan kasar. Maaf, aku tidak bermaksud membekap mulutmu di bawah cahaya bulan romantis yang lembut." Adipati mengajukan sebuah undangan. "Apa kau suka jalan-jalan malam ya?" Meskipun Gray tidak mengerti, dia tertegun sejenak, lalu tanpa sadar setuju. Baru setelah berbicara, dia menyadari apa yang sedang terjadi. "Hah, bukankah seharusnya aku bertanya, kenapa dia ada di sini, bukannya ya? Apa aku terpesona oleh wajahnya sesaat setelah itu?" Adipati memeluknya dan melompat keluar jendela. Tapi Gray sangat ketakutan, sampai dia memejamkan mata rapat-rapat, berpegangan erat pada leher Adipati, dan tidak melepaskannya. Tunggu sebentar, ini lantai 2. Saat dia membuka mata, dia menyadari mereka melayang di udara. Gray kemudian menyadari bahwa Duke menggunakan sihir.
Duke melihat kecemasan Gray dan menggodanya sambil tersenyum. Aku tidak sekejam itu sampai membunuh istriku sendiri. Gray menjelaskan dengan malu-malu. Aku jarang bersentuhan dengan sihir sebelumnya, jadi aku hanya takut. Kemudian Duke menggenggam tangannya dan membawanya ke tempatnya untuk melihat bintang. Mereka tiba di sebuah bukit kecil dekat kediaman Duke, tapi Gray belum pernah melihat pemandangan seindah itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Indah sekali seperti lukisan. Duke juga dengan lembut setuju. Ya itulah mengapa aku suka berjalan-jalan di malam hari. Sangat sedikit orang yang tinggal di sini, jadi aku bisa menikmati waktu yang benar-benar damai. Melihat wajah lembut Duke ke Gray, semakin yakin bahwa rumor itu tidak benar. Ketika dia memikirkan sikap Duke terhadapnya di siang hari, pikirannya tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mungkinkah kepala bangsawan ini punya masalah? Sebentar begini, sebentar begitu. Hati pria memang seperti jarum di dasar laut, sangat sulit dimengerti. Melihat ekspresi termenung Gray, Duke mengira dia tidak puas dengannya. Gray buru-buru mengalihkan pembicaraan, tapi tidak tahu harus berkata apa. Bisakah dia langsung bertanya, mengapa Duke begitu baik padanya hari ini? Tiba-tiba dia teringat sihir tadi dan mulai menjelaskan kepada Duke. Desa tempatku tinggal sangat kecil. Siapapun yang memiliki kemampuan menggunakan sihir akan disebut penyihir dan dikucilkan. Oleh karena itu, aku jarang melihat sihir, jadi barusan aku merasa itu benar-benar ajaib. Duke melanjutkan pemikiran Gray. Oh, bagaimana menurutmu tentang mereka yang diasingkan? Menurutmu wajar saja mengusir penyihir yang tidak memiliki latar belakang bangsawan? Pertanyaan ini membuat Gray marah. Dia merasa bahwa latar belakang tidaklah penting. Sihir adalah anugerah alami. Jika kamu tidak terlahir dengan kekuatan sihir, kamu tidak bisa menggunakannya. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu miliki saat kamu mau dan buang saat kamu tidak mau. Sama seperti jenis kelamin atau konstitusi fisik seseorang. Jika mereka terpojok karena karakteristik bawaan itu benar-benar tercela. Duke tidak menyangka Gray akan berpikir seperti itu, sama sekali tidak seperti apa yang biasanya didengar dari mulut seorang bangsawan. Mendengar ini Gray panik, takut mengungkapkan kelemahan. Dia buru-buru menjelaskan bahwa itu adalah kata-kata yang sering diucapkan ayahnya. Tapi Duke tidak bisa tidak curiga. Aku dengar putri keluarga Idona tumbuh seperti bunga di rumah kaca. Secara logis dia seharusnya tidak bisa memberikan pendapat setajam itu. Melihat mata dingin Duke, Gray ketakutan tidak tahu bagaimana keluar dari situasi ini. Namun ketika dia teringat penampilan polos Gray di siang hari, Duke memutuskan untuk terus mengamatinya. Ini membuat Gray menghela napas lega. Tepat saat itu, hujan meteor melesat melintasi langit. Pemandangan itu langsung menjadi indah. Gray sangat gembira. Dia langsung mengatupkan tangan, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati. Semoga nona muda selalu bahagia, dan jika memungkinkan, tolong perpanjang hidupku sedikit lebih lama. Hal ini membuat Duke yang duduk di sampingnya merasa aneh. Dia penasaran mengapa Gray bertingkah seperti itu dan menyenggolnya. Nona, mari kita kembali. Keesokan paginya, Gray masih tertidur pulas. Tadi malam dia dan Duke berjalan hingga larut malam. Terlebih lagi, karena terganggu oleh perkataan Duke, dia gelisah sepanjang malam. Tidak bisa tidur melihat Gray sangat lelah. Pelayan membawakan sarapan ke kamarnya. Gray sarapan sambil berpikir dengan linglung. Dia merasa perlu memahami Duke lebih baik. Terkadang dia persis seperti rumor, tetapi di lain waktu, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak tahu bahwa setiap gerak-geriknya sedang diperhatikan oleh pelayan di sampingnya. Setelah itu pelayan pergi menemui kepala pelayan, karena kau sudah berada di sisinya selama beberapa hari. Sekarang, menurutmu dia asli atau palsu? Seharusnya sudah bisa menarik kesimpulan sekarang kan? Pelayan itu mengatakan bahwa awalnya dia tidak yakin, tetapi sekarang dia punya jawaban pasti. Jika orang itu berpura-pura menjadi bangsawan, pasti akan ada beberapa kekurangan kecil.
Namun penampilan Nona Idona benar-benar sempurna tanpa celah. Aku bahkan tidak bisa melihat sedikit pun jejak bangsawan dari pinggiran kota padanya. Aura bangsawannya sudah mendarah daging. Dan setiap gerak-gerik serta perkataannya memancarkan didikan yang baik dari keluarganya. Tapi Decker masih sulit mempercayainya. Mungkinkah aku benar-benar salah? Jadi dia memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Saat itu, Grace sedang di perpustakaan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Duke. Ketika Decker mengetahuinya, dia secara proaktif menawarkan bantuan. Karena dia sudah bersama Duke, sejak kecil Gray berharap Decker bisa menceritakan tentang Duke kepadanya. Baik masa lalu maupun sekarang, karena dia berasal dari pinggiran kota dan tidak akrab dengan bangsawan ibu kota. Mendengar ini, Decker berkata, "Kupikir dia membuat debut yang paling memukau. Tapi sepertinya pengaruhnya tidak sama di pinggiran kota, bukan?" Gray Hurtle menjelaskan, "Oh tidak, bukan begitu. Itu karena aku tidak sering muncul di pertemuan sosial." Jadi Decker tidak mendesak lebih jauh dan mulai menjelaskan. Saat ini, ada 7 keluarga dengan gelar Duke dan wilayah di ibu kota adalah milik keluarga Pelton. Sebelum keluarga Pelton muncul, ada 6 keluarga besar. Tapi pendahulu keluarga Pelton membangun keluarga ini menjadi kuat melalui kekuatan sihir dan bakat alaminya. Kekuatan itu diwariskan dengan sempurna kepada pewaris keluarga, dan itulah Duke yang sekarang. Mendengar ini, Ray bertanya dengan penasaran. Jadi itu berarti keluarga Pelton mencapai kemakmurannya. Bukan melalui sejarah panjang, tapi melalui sihir yang kuat. Seberapa kuat sihir itu? Lalu Decker mengusap dagunya dan berpikir, mari kita lihat. Menurut standar pengukuran sihir tahunan Adipati, mungkin berada di puncak dengan selisih yang jauh dibandingkan siapapun di kekaisaran, termasuk keluarga kerajaan. Gray sangat terkejut mendengar ini. Biasanya, sihir dianggap sebagai kartu truf kaisar. Tidak ada bangsawan yang pernah memiliki kekuatan sihir yang lebih unggul dari keluarga kerajaan. Kemunculan Adipati telah merusak keseimbangan ini. Itu jika memang begitu, maka sebelum dia selesai, Decker sudah menebak pikiran Gray. Seperti yang Nona muda duga, Adipati kita dikendalikan dalam banyak hal. Dia telah menjadi target utama mereka. Itulah situasi Adipati saat ini. Setelah mendengar ini, Gray hanya bisa meneteskan air mata dalam hati. Bersama orang seperti itu, bisakah aku benar-benar bertahan sampai akhir? Melihat raut wajah Gray tidak baik, Decker nyaris tidak menunjukkan kekhawatiran. Apakah Anda kesakitan di suatu tempat? Wajah Anda pucat? Gray menjelaskan dengan enggan. Oh tidak. Aku hanya merasa sangat luar biasa bisa menikah dengan orang yang begitu berbakat. Lalu Gray dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Adipati seperti ini membuatku penasaran dengan masa lalunya. Apakah dia dulu sedingin sekarang? Namun kisah masa kecil Duke tidak terlalu menyenangkan. Orang tua Duke meninggal dunia lebih awal. Sebagai seorang anak, dia harus memikul seluruh beban keluarga di pundaknya. Mereka yang mengincar posisi kepala keluarga tidak segan-segan menyerang dan mengendalikannya. Mereka bahkan merencanakan untuk membunuh Duke. Namun saat itu, dia tidak bisa mempercayai siapapun di rumah ini. Karena anggota keluarga selalu menjadi yang pertama ingin membunuhnya pada akhirnya. Duke muda menggunakan kekuatannya untuk memadamkan semua pemberontakan. Pengalaman-pengalaman itulah yang membentuk Duke yang sekarang. Hal ini membuat Gray merasa berempati dan teringat masa kecilnya yang tragis. Hanya mereka yang pernah mengalami rasa sakit ini yang bisa mengerti. Setelah menyelesaikan perkenalannya, Decker pergi meninggalkan Gray dalam lamunan. Dia tidak pernah menyangka masa kecil Duke begitu tragis. Dia awalnya mengira seseorang yang kedudukannya hanya di bawah satu orang dan di atas semua orang lain, sepertinya akan memiliki masa kecil yang bahagia. Meskipun Gray merasa simpati pada Duke, dia punya masalahnya sendiri yang harus dipikirkan. Mana mungkin dia punya waktu untuk mengurusi urusan orang lain. Tak disangka saat Gray membuka pintu kamarnya, dia berpapasan dengan Duke. Duke tampak tenang. Kau terlihat sangat sibuk.
Apakah kau menemukan informasi yang kau cari? Saat Gray gelisah dan hendak menjelaskan, Duke mendorongnya ke pintu. Gray tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Duke tampak marah. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat dagunya. Aku tidak tahu mengapa kau ingin mencari tahu tentang masa laluku, tapi jika kau merasa kasihan padaku, karena itu aku akan mengusirmu dari sini. Saat dia berbicara, dia bergerak mendekat ke Gray. Kau bisa bebas mencari tahu segalanya tentangku, tentang kelemahanku, tentang masalah keluargaku. Tapi sebaiknya kau tidak menatapku dengan mata penuh kasihan itu. Ternyata, dalam hatinya Duke tidak ingin orang lain mengasihaninya. Kemudian, di kantor kepala pelayan penasaran karena apa yang baru saja dilakukan Duke tidak seperti dirinya yang biasa. Karena kepala pelayan pernah menceritakan kisah yang sama kepada banyak wanita muda sebelumnya, tapi Duke tidak bersikap seperti itu. Ucapan ini membuat Duke termenung. Dia merasa bahwa mata gadis itu tidak seperti yang lain. Gadis-gadis lain tidak terlalu peduli, dan mereka hanya mengabaikannya, tapi Gray berbeda. Dia menatapku seolah dia bisa memahamiku. Jadi aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa terhibur memikirkan hal ini. Duke tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Betapa memalukannya ya Tuhan. Apa aku menakutinya? Di sisi lain, Gray sedang berpikir dengan linglung. Duke tampak marah. Itu bisa dimengerti. Siapa yang mau cerita lamanya diungkit-ungkit? Namun semakin Gray berpikir, semakin ia khawatir. Aku bahkan belum berhasil menyenangkan Duke, dan sekarang aku sudah merusak segalanya. Apakah aku bisa pergi dari sini hidup-hidup? Siapa tahu, tapi tak disangka saat sedang melamun, Gray tertidur pulas di taman. Ketika ia terbangun lagi, ia sudah berada kembali di tempat tidur. Saat Gray sedang bertanya-tanya, di mana ia berada, sebuah suara memecah keheningan. Kau sudah bangun, kau tertidur, dan dibawa pergi. Sepertinya kau tidak tahu. Benarkah? Mengikuti suara itu, Gray menyadari itu adalah Duke. Ia hanya bisa menjelaskan dengan malu-malu mengatakan ia tidak bisa tidur semalam. Siapa sangka tepat setelah itu, Duke tiba-tiba mendekat dan dengan lembut mengelus pipi Gray bertanya, "Apakah itu karena aku?" Gray langsung membeku tergagap menyangkal dan dengan cepat mencari alasan untuk pergi. Semua ini didengar oleh Decker dari belakang. Melihat sikap Duke yang berbeda terhadap Gray, Decker tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mungkinkah Duke sudah jatuh hati pada Gray, atau adakah sesuatu yang istimewa dari gadis ini? Namun bagi Duke, ia berpikir bahwa selain bodoh, dia sama seperti gadis lainnya. Mendengar perkataannya itu, Decker tetap menyarankan, namun begitu sebagai seorang pria terhormat, Anda harus meminta maaf padanya atas apa yang terjadi sebelumnya. Duke terdiam sejenak lalu setuju. Adapun Gray ketika ia kembali ke kamarnya, ia hanya ingin menangis sepuasnya. Ia bermaksud untuk membuat kesan yang baik pada Duke, tetapi ia terus-menerus mengalami situasi yang memalukan. Ia mungkin tidak akan melihat matahari esok hari. Tepat saat itu, seorang pelayan masuk ke kamar. Melihat kelopak bunga di meja dengan aroma bunga yang lembut, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penasaran, "Apa yang sedang Anda lakukan, Nona? Apa yang sedang Anda?" Ternyata Gray berencana membuat permen violet. Ia dengan antusias mengundang pelayan itu untuk mencicipinya. Pelayan itu mengungkapkan bahwa Duke sangat peduli dengan citranya, tetapi sebenarnya menyukai manisan. Jika Gray selesai membuatnya, ia bisa membiarkan Duke mencicipinya. Mendengar ide ini, mata Gray berbinar. Meskipun citraku telah anjlok, mungkin ini bisa membantu meningkatkan nilaiku, entah bagaimana. Saat ia membawa hidangan penutup itu, mendekat ke Duke, ia melihat Duke mengerutkan kening karena perintah kerajaan. Jadi ia memutuskan untuk mundur sementara. Namun pada hari-hari berikutnya, karena perintah kaisar yang tidak masuk akal, Duke selalu berada di ruang kerjanya, bahkan tidak tidur sama sekali. Wajahnya terlihat mengerikan. Saat ia melewati ruang kerja, ia bertanya pada seorang pelayan dan mengetahui bahwa pekerjaan Duke mungkin sudah selesai dan ia sudah pergi ke kamarnya. Jadi Gray memutuskan untuk membawakan hidangan penutup itu,
agar ia mencicipinya, tetapi tanpa diduga, Duke yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya sudah beristirahat. Namun Gray harus membawanya masuk dengan lembut, berusaha untuk tidak membuat suara yang akan membangunkannya. Saat ia meletakkan barang-barang itu, ia mendengar Duke menggumamkan sesuatu dalam tidurnya. Gray mendekat untuk mendengar lebih jelas. Dia bisa mendengar Duke bergumam, "Jangan bunuh ibuku." Kalimat ini membuat Gray tertegun, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Duke terus bergumam, tangannya mencari-cari sesuatu, seolah mencoba meraih sedotan penyelamat. Melihat ini, Gray dengan cepat menggenggam tangan Duke, tetapi tindakan ini secara tidak sengaja membangunkan Duke. Duke tampak terkejut bertanya, "Mengapa dia ada di sini?" Gray menjawab sambil tersenyum, "Ada masalah? Apa aku tidak boleh masuk ke kamar calon suamiku?" Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Duke tiba-tiba berdiri dan menarik Gray ke dalam pelukannya. "Dan oh, kamu boleh masuk." Setelah Duke tenang, Gray memberinya hidangan penutup yang dibuatnya sendiri. Itu adalah bunga violet yang Duke berikan padanya sebelumnya, dan Gray telah mengubah bunga-bunga itu menjadi permen manis. Duke demi kesopanan menggigitnya. Melihat Duke selesai makan, Gray merasa puas dan berbalik untuk pergi. Tetapi Duke buru-buru memanggilnya kembali dan meminta maaf atas insiden sebelumnya. Namun Gray sudah sampai di pintu dan berpura-pura tidak mendengar permintaan maaf Duke, bertolak belakang dengan kepercayaan dirinya sebelumnya. Gray merasa panik saat mengingat tindakannya. "Barusan aku menggenggam tangan yang mengancamku. Ada apa denganku?" Namun setelah merenung, Gray juga menyadari Duke tidak terlihat marah. Ada apa dengan pelukan itu? Keesokan paginya, Gray sedang tidur nyenyak saat terbangun karena suara. Ternyata Duke tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan seluruh mansion mencarinya. Jika Duke tidak kembali, pekerjaan di perkebunan tidak bisa ditangani. Ray juga ikut mencari. Tapi saat dia berdiri di sana sebentar, Duke muncul di sampingnya dan menyerahkan satu set pakaian pria padanya. Ternyata Duke merasa terganggu oleh banyaknya pekerjaan, sengaja bersembunyi. Setelah Gray selesai berganti pakaian, Duke membawanya memanjat tembok untuk keluar. Lalu mereka menunggang kuda ke suatu daerah di dalam wilayahnya. Ini membuat Gray sangat bingung mengapa Duke membawanya ikut serta. Tapi Duke juga tidak tahu mengapa dia melakukannya. Jadi dia berbohong dengan mengatakan dia merasa kesepian sendirian. Lalu dia dengan cepat mengganti topik. Dia menarik Gray ke sebuah distrik komersial. Melihat hiruk-pikuk orang yang lewat, Gray tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesan. "Ini pertama kalinya aku melihat pasar sebesar ini. Ini seramai distrik komersial ibu kota." Duke dengan bangga menjelaskan bahwa itu karena penduduk wilayah ini semuanya sangat pekerja keras. Mereka mengatasi perang kelaparan dan bencana alam sendiri. Itulah mengapa sekarang sangat stabil. Mandiri tanpa perlu dukungan dari wilayah lain, itulah kebanggaan terbesar bagi orang-orang di sini. Mulai sekarang inilah orang-orang yang akan kau pimpin, jadi perhatikan mereka baik-baik. Gray kemudian menyadari bahwa Duke membawanya ke sini agar dia bisa lebih memahami situasi rakyat. Dan Duke meninggalkan Gray berkata, "Kau bisa berjalan-jalan dengan bebas. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Uangnya ada di sakumu, ambil saja dan belanjakan. Tapi jangan masuk ke ganggang sepi, kau mungkin bertemu penjahat." Sebelum Gray sempat berkata apa-apa, Duke sudah menghilang di tengah keramaian. Hal ini membuat Gray berpikir sejenak. "Tunggu sebentar, mungkinkah ini kesempatanku? Jika aku memanfaatkan keramaian di sini dan melarikan diri." Tapi kemudian dia berpikir lagi. Duke mungkin datang ke rumahku untuk mencariku, dan jika dia bertemu nona muda itu, akan jadi bencana. Jadi niat Gray untuk melarikan diri dengan cepat sirna. Maka Gray harus terus berkeliaran tanpa tujuan. Dia belum berjalan jauh ketika mendengar suara memohon. Saat dia mendekat, Gray melihat di gang seorang gadis kecil gemetar di sudut. Dia ketahuan mencuri dan seorang pria hendak memberinya pelajaran. Gray tidak ragu untuk melangkah masuk dan menghentikannya. Lepaskan dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya dia senang Adipati tidak ada di sana.
Jika Adipati melihatku bertingkah seperti ini, aku mungkin akan ketahuan. Gray segera melakukan bantingan bahu yang kuat, menyebabkan pria itu jatuh ke tanah. Semua orang mengira Gray adalah gadis yang lemah, tetapi setelah diadopsi oleh Baron Gray, tidaklah demikian. Bukan hanya teman nona muda di mansion, tetapi juga pengawalnya gadis yang diselamatkan menatap Gray dengan mata penasaran. Siapa dia? Seseorang yang bisa mengalahkan preman seperti itu jelas bukan bangsawan. Mungkinkah dia seorang tentara bayaran, wajahnya sangat cantik. Saat itu, sekelompok preman lain muncul. Salah satu dari mereka, sang pemimpin, melihat rekannya tergeletak di tanah. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, dan malah mengejek, "Kalian dikalahkan oleh dua gadis, haha." Lalu dia menghunus pedangnya berniat memberinya pelajaran. Gray buru-buru melindungi gadis kecil di belakangnya. Tapi bagaimana dia bisa mengalahkan begitu banyak orang hanya dengan tangan kosong? Jika dia sendirian, Gray bisa memikirkan cara untuk kabur. Tapi sekarang ada seorang anak bersamanya. Tepat saat Gray kebingungan, sebuah suara yang familiar terdengar. "Bukankah sudah kubilang untuk berhati-hati di ganggang? Kenapa kau selalu terlibat dalam hal-hal seperti ini?" Orang yang datang adalah Adipati. Dia hanya mengangkat tangannya dengan lembut dan menggunakan sedikit sihir. Dalam sekejap, semua preman di depan mereka jatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Gray yang tahu posisinya segera meminta maaf kepada Duke atas tindakannya. Tapi Duke tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia menganggap bahwa sebagai tuan, dia juga memikul sebagian tanggung jawab dalam masalah ini. Ini membuat Gray merasa bahwa pria di depannya sangat sulit dimengerti. Dia selalu tampak malas, terkadang lembut, tetapi di lain waktu sangat berbahaya. Saat Gray tenggelam dalam pikiran gadis kecil di belakangnya, buru-buru berterima kasih kepada Gray. Penasaran, dia bertanya, mengapa mereka mengejarnya. Gadis kecil itu ragu-ragu menjawab bahwa karena dia sangat lapar. Dia telah mencuri sepotong roti, meskipun dia tahu seharusnya tidak. Dia terlalu lapar dan tidak punya orang tua atau kerabat. Dia tidak bisa mencari nafkah sendiri. Jika Gray tidak membantu dia, mungkin sudah dipukuli sampai mati. Melihat situasi gadis kecil itu, Gray tiba-tiba teringat masa kecilnya yang sulit. Rasa empati muncul dalam dirinya. Haruskah aku meminta Duke untuk membantu gadis kecil itu? Anak seperti ini pasti tidak bisa bertahan di lingkungan yang kejam ini. Segera Gray mulai bertingkah imut. Dengan lembut, berkata kepada Duke, "Bisakah kita menerima gadis ini sebagai pelayan di mansion? Tidak, aku ingin seseorang menemaniku. Di keluarga bangsawan ini, aku tahu bahwa masuk ke mansion Duke membutuhkan banyak prosedur rumit. Tapi bisakah Anda sedikit melonggarkan aturannya? Ini adalah pertama kalinya Duke melihat seorang wanita bertingkah begitu imut dengannya." Melihat ekspresi menyedihkan Gray, Duke terpaksa setuju dengan enggan. Gray berbalik untuk menanyakan pendapat gadis kecil itu, dan gadis itu langsung setuju tanpa ragu. Namun Gray tidak tahu bahwa membawa gadis itu kembali hari itu akan menjadi penyesalan terbesarnya di kemudian hari. Namun setelah kembali, Duke mulai ragu. Mengapa dia ingin mempertahankan gadis rendahan seperti itu di sisinya? Para bangsawan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan mereka. Apakah itu hanya akting untuk pamer kepadaku? Namun setelah berpikir lagi, Duke merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika memang begitu, setelah pamer kepadaku, dia seharusnya sudah meninggalkan anak itu. Sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah dia bukan seorang bangsawan? Pada saat itu, Decker mengetuk pintu. Menginterupsi pikirannya begitu masuk, dia meminta Duke untuk segera mengusir gadis itu. Dia percaya itu akan memengaruhi reputasi keluarga Pelton. Bagaimanapun mereka adalah wajah dari tanah ini, tetapi sekarang mereka mempekerjakan seorang anak dengan catatan kriminal, pencurian sebagai pelayan. Duke berpikir kepala pelayan itu terlalu khawatir. Dia bertanya kepada Decker, jika seorang bangsawan mengkhawatirkan, bahkan pelayan mereka, dan menerima seorang anak, orang macam apa menurutmu itu? Jawabannya jelas.
Dekker memiliki pemikiran yang sama dengan Duke percaya bahwa orang itu hanya pamer kepada orang lain atau adalah penipu di istana kekaisaran. Kaisar juga menerima kabar bahwa Duke memiliki istri baru. Ketertarikan jelas terlihat di wajahnya. Sesuatu yang menarik akan segera terjadi. Meskipun dia curiga dengan identitasnya, Duke tidak bisa menahan diri untuk menyelinap ke kamarnya di malam hari. Dia bahkan menjelaskan tindakannya dengan mengatakan bahwa kepala pelayan terlalu mendesaknya. Jadi dia bersembunyi di sini membuatnya terdiam. Jadi Grace mengucapkan selamat tinggal kepada Duke, berniat pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Duke mengulurkan tangan untuk menghentikannya, tetapi Grace salah paham dan gemetar ketakutan mengira Duke akan menyakitinya. Sama seperti wanita lain yang pernah tinggal di sini. Tapi dia tidak tahu bahwa selama ini posisinya di hati Duke telah menjadi sangat berbeda. Berjanjilah padaku selama kamu tetap di sisiku dan tidak mengkhianatiku, apapun yang terjadi aku tidak akan menyakitimu. Citra Duke saat ini begitu lembut, sehingga Gray tidak bisa menahan diri untuk mendekat dan membelainya dengan lembut. Apakah ini Duke kejam yang semua orang bicarakan? Kau seperti cuaca bulan Juni, berubah-ubah tak menentu. Mana dirimu yang sebenarnya, Noel? Setelah itu, Duke memberitahu Gray beberapa berita penting. Dia memutuskan untuk menugaskan Gray mengurus kebijakan untuk rakyat jelata di wilayahnya. Karena dia akan segera menjadi nyonya rumah ini, membuat Gray sangat terkejut. Meskipun Duke memperlakukannya dengan kelembutan khusus hari ini, dia adalah penguasa Pelton House. Siapa tahu, suatu hari jika suasana hatinya buruk, dia bisa dengan mudah menyingkirkannya. Dia sudah yang ke-99. Tidak aneh jika giliran gadis ke-100 tiba. Lagi pula mereka bahkan belum menikah. Dia tidak menyangka akan secara tidak sengaja mengungkapkan isi hatinya. Ini membuat sang adipati tenggelam dalam perenungan. Mungkinkah ini caranya mendesakku untuk segera mengadakan pernikahan? Dia tidak menyangka Gray begitu tidak sabar. Meskipun dia sangat sibuk akhir-akhir ini, dia juga sedang mencari tanggal baik untuk pernikahan. Sang adipati segera berkata, "Baiklah, jika kau khawatir, maka kita akan mengadakan pernikahan sesegera mungkin." Gray terkejut setengah mati saat mendengar ini. Bukan itu maksudnya. Keesokan harinya, Gray kembali terbangun oleh suara bising para pelayan. Tapi keluarga kerajaan telah mengirim seseorang lagi. Kasihan Nona Gray, aku tidak tahu apakah dia bisa menanggungnya. Gray terbangun, tapi masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata, keluarga kerajaan telah mengirim surat pagi ini yang mengumumkan bahwa sang putri akan berkunjung. Putri yang mereka sebutkan adalah adik perempuan kaisar saat ini. Dia sangat disayangi oleh kaisar, meskipun dia belum memiliki gelar. Sang putri sangat terkenal, salah satu anggota kunci keluarga kerajaan. Dengan kekuatan keluarga Pelton, wajar jika menarik perhatian tokoh penting seperti itu. Tapi kenapa semua orang menatapku dengan tatapan aneh seperti itu? Saat itu, Duke bergegas mendekat. Sebelum Gray sempat bereaksi, dia buru-buru menariknya keluar. "Cepat bersiaplah. Aku akan membawamu tinggal di tempat lain selama beberapa hari. Aku akan menjelaskan nanti." Gray hanya bingung tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi sebelum mereka bisa pergi, kepala pelayan datang melaporkan bahwa sang putri telah tiba. Duke menutupi wajahnya dan menghela napas. Sial? Gray masih benar-benar bingung. Sementara itu, sang putri sangat marah karena tidak ada yang datang menyambutnya. Beraninya mereka membuatku menunggu seperti ini. Begitulah kekasihku. Dia mungkin tampan dan berbakat, tapi membuatku menunggu selama ini benar-benar membuatku kesal. Dia segera tersenyum. Apa yang harus dilakukan dengan serangga-serangga berisik ini? Ketika Duke muncul, sang putri segera beralih dari sikap sombongnya menjadi malu-malu dan tersipu. "Sungguh keterlaluan, beraninya kau membuatku menunggu begitu lama." Duke menjawab dengan dingin, "Aku tidak punya alasan. Lain kali aku akan menyambut Anda dengan sangat antusias yang mulia." Namun putri masih tampak tidak puas. "Duke, Anda sendirian yang menyambut putri itu?"
benar-benar tidak bisa diterima, bukan? Mendengar perkataan Putri Noel, semakin yakin bahwa Putri benar-benar datang untuk mencari istrinya. Dan ini adalah gangguan besar. Dia buru-buru menolak, dan mengapa Nyonya baru saja datang dari pedesaan. Lagi pula, dia belum lama di sini. Itulah mengapa saya tidak memanggilnya. Karena saya khawatir dia mungkin membuat kesalahan dan merepotkan Anda. Mendengar Duke berkata demikian, Putri merasa senang. Asal-usul Gray dari pedesaan membuat Putri semakin penasaran. Duke tidak punya pilihan selain pergi mencari Gray. Meskipun dia telah melakukan segalanya untuk mencegahnya, pada akhirnya itu tidak dapat dihindari. Duke yang khawatir meraih bahu Gray dan dengan hati-hati menginstruksikannya. Apapun yang dikatakan Putri jangan pedulikan. Cukup senyum saja dan jangan berdebat dengannya. Apakah kamu mengerti? Melihat ekspresi khawatir Duke Gray, buru-buru mengangguk setuju. Kepala pelayan dan para pelayan tidak bisa tidak mengkhawatirkan Gray. Meskipun dia berasal dari pedesaan dia, tetaplah seorang wanita bangsawan. Dimanjakan sejak kecil, bagaimana mungkin dia bisa menahan kata-kata kasar dari sang putri? Kemudian Gray dibawa untuk menemui sang putri. Dia memperkenalkan diri dengan sopan, tetapi sang putri tertawa mengejek. Oh, jadi kau calon istri Adipati. Kupikir Noel sangat ketat dalam memilih istri. Kenapa dia memilih orang sepertimu? Sungguh penurunan standar. Sang putri terus mengejeknya. Kenapa semua orang dari pedesaan tumbuh besar terlihat seperti kentang busuk? Adipati tidak menyangka sang putri akan begitu keterlaluan. Meskipun dia sudah memperingatkan Gray, dia tidak tahu apakah Gray bisa menahannya. Wanita bangsawan manapun yang mendengar kata-kata ini pasti tidak akan bisa tetap tenang. Namun Gray tersenyum lembut untuk menenangkannya, lalu tertawa setuju dengan perkataan sang putri. Ya benar, kentang adalah makanan khas di pencuri kami. Haha, ini hanya membuat sang putri semakin marah. Kau benar-benar gadis yang tidak tahu diri. Kemudian sang putri terus mengejeknya. Kau cukup optimis. Apakah ini tradisi keluarga Edo? Dan Gray juga tersenyum, menanggapi, saya tidak percaya Yang Mulia tahu tentang ini. Orang tua saya sering mengajari saya untuk selalu optimis dan melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Berkat didikan mereka yang menyeluruh aku menjadi diriku yang sekarang. Sang putri tercekat tak bisa bicara. Dia memutuskan untuk melancarkan pukulan mematikan. Maaf, tapi didikan keluargamu benar-benar buruk. Kau begitu bodoh sampai tidak sadar sedang diejek. Aha, tapi Gray juga tidak mundur. Jangan pedulikan betapa menakutkannya aku, sungguh tak bisa mengimbangimu. Untuk orang sepertimu yang mau berbicara denganku, kau benar-benar murah hati. Aku kagum. Mengatakan itu, dia tersenyum cerah. Tidak bisa memenuhi harapanmu, membuatku benar-benar minta maaf. Tindakan Gray ini membuat sang putri tertegun. Wanita ini, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk kebal terhadap kata-kata itu? Biasanya orang-orang pasti sudah lari sambil menangis sekarang. Bagaimana dia bisa begitu santai? Kata-kata yang diucapkan sang putri akan membuat wanita muda lain menangis dan lari. Tapi bagi Gray itu bukan apa-apa. Karena saat dia berteman dengan wanita muda itu, dia telah menahan kata-kata yang bahkan lebih kasar dari milik sang putri. Semangatnya sudah lama kebal. Sang putri terus mengatakan banyak hal kasar, tapi Gray selalu tersenyum dan menerima semuanya. Sang putri pergi dengan kesal. Dia tidak lupa menggumamkan kutukan di bawah napasnya. Putri lain dari keluarga Baron mungkin bahkan lebih bejat. Tapi saat dia berbalik, dia menangkap tatapan Gray yang berbeda. Ini membuat sang putri langsung ceria karena dia akhirnya menemukan kelemahan Gray. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan mengangkat tangan untuk menjentik dahi Gray. Ada apa dengan tatapan itu? Apa kau tidak senang? Beraninya kau menunjukkan ekspresi seperti itu di depan putri. Apa kau tidak akan menghentikan sikap itu? Noel mendengar jawaban tidak dari sang Duke, membuat sang putri semakin sombong. Dia dengan kejam mengangkat tangannya dan menampar Gray, lalu bertindak murah hati mengatakan dia akan memaafkannya kali ini.
Lalu dia meninggalkan sang duke. Meskipun memiliki perasaan terhadap Gray, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sang putri adalah bangsawan. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah tetap berada di sisi Gray di hari-hari mendatang melindunginya dari sang putri. Ini membuat sang putri kesal karena dia tidak bisa terus menghukum Gray. Ternyata sang putri ada di sini karena kaisar telah memerintahkannya. Duke Noel sengaja menyembunyikan informasi tentang Gray. Ini membuat kaisar curiga. Tapi sang putri tidak terlalu memperhatikan. Berpikir dia hanyalah seorang gadis dari keluarga baron terpencil. Kakak kau terlalu sensitif. Di matanya Noel hanyalah seseorang dari kalangan biasa. Dengan orang tua yang tidak istimewa, dia seharusnya hanya menjadi keturunan seorang markis biasa. Tetapi kaisar tidak setuju. Menurutmu bagaimana mereka mengangkat keluarga Pelton ke pangkat Duke? Kecerdasan bisnis atau kesetiaan kepada keluarga kerajaan? Tidak, itu murni karena kekejamannya. Bahkan sejak usia muda, dia memiliki kekuatan sihir yang unggul. Lebih kuat dari penyihir manapun di istana kerajaan, ditambah bakat anehnya dalam manipulasi dan kefasihan yang lebih besar dari orang lain. Bahkan bangsawan berpangkat lebih tinggi pun harus tunduk. Dan yang lebih menakutkan adalah setelah kematian orang tuanya, dia melenyapkan semua kerabatnya. Noel memang ancaman bagi posisi kaisar. Oleh karena itu, peran sang putri sangat penting. Kaisar membutuhkan sang putri untuk menikahi Noel agar dia tidak naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan itulah alasan keberadaan sang putri. Tak lama kemudian, kaisar mengirim Noel ke istana untuk mengurus urusan bisnis. Gray sebagai penguasa rumah yang tersisa harus mengambil peran membimbing sang putri. Sepanjang hari, Diana sangat gembira, sementara Gray merasa seperti langit runtuh. Tapi dia tidak punya pilihan selain tersenyum dan menerima. Untungnya, sebelum pergi Noel telah menginstruksikan bahwa segala sesuatu di rumah akan diputuskan oleh Gray. Ini membuatnya merasa sangat terhormat, tetapi juga khawatir apakah dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Namun hal ini membuat Tiana semakin memusuhinya. Tiana bersumpah akan menghancurkan Gray dan membuatnya menderita. Namun saat dia hendak bertindak, sebuah pemandangan di luar pintu menarik perhatiannya. Gray juga mendekat dengan rasa ingin tahu untuk melihat. Pada saat itu, mata Tiana melebar saat dia melihat keluar. Itu hanya sekelompok pedagang yang melakukan pengiriman. Tidak mungkin sang putri akan cemburu pada tumpukan emas itu. Saat itulah Gray menyadari Tiana ingin pergi keluar. Namun sang putri menolak mengakuinya. Betapa konyolnya putri ini dibesarkan dalam kemewahan sejak lahir. Aku paling suka di rumah. Bagaimana mungkin aku tertarik pergi keluar untuk bermain? Aku sama sekali tidak penasaran dengan pasar manapun. Aku tidak mau pergi ke pasar di wilayah keluarga Pelton. Sang putri mengatakan itu, tapi ekspresinya sangat menyedihkan. Dia sangat ingin pergi. Tapi dengan status bangsawan sebagai seorang putri, dia mungkin tidak bisa begitu saja pergi ke tempat-tempat seperti itu sesuka hati. Ini membuat Gray merasa sangat bimbang. Mengajak sang putri keluar bukanlah tugas yang mudah. Itu juga mengingatkannya pada nona muda yang dulu dia layani. Karena kepribadian mereka sangat mirip, Gray kembali dan bersiap untuk menyiapkan pakaian biasa untuk Tiana. Mengetahui bahwa pergi keluar akan merepotkan bagi sang putri, dia memutuskan untuk membiarkan Tiana menjadi bangsawan biasa untuk sekali ini. Tapi ketika dia melihat pakaian pedesaan ini, wajah Tiana memerah karena marah. Apa dia bercanda? Dia melipat tangannya dan mencemooh. Hah? Siapa yang mau berakting dalam sandiwara murahan ini? Tapi tak disangka, hanya sedetik kemudian Tiana sudah selesai berganti pakaian. Meskipun dia masih keras kepala menolak, mengakuinya hari ini, Gray sebagai kepala pelayan memiliki tugas untuk melindungi nona muda itu. Namun rambutnya yang terlalu panjang terus-menerus jatuh tak terkendali. Melihat ini Tiana terus mengejeknya. Kentang ini, apakah kamu bodoh atau tolol? Atau kamu bodoh sekaligus tolol? Lalu dia hanya menyentuh rambut Gray dengan ringan. Hanya dalam sedetik Gray telah berubah menjadi pemuda tampan berambut pendek.
Ini adalah hasil sihir yang digunakan oleh sang putri. Tapi melihat penampilan ini, Gray langsung panik. Hei, tunggu sebentar. Apakah aku harus hidup seperti ini sekarang? Aku sudah memanjangkan rambutku selama 10 tahun. Tiana menjelaskan dengan tidak sabar. Sudah kubilang ini sementara kan? Ayo naik kuda kentang busuk. Tapi Gray tidak tahu cara menunggang kuda. Ini lagi-lagi menyebabkan ejekan terus-menerus dari sang putri. Apakah kamu takut? Tidak ada yang tahu ada kentang busuk di wilayah ini. Tapi Gray sangat bingung. Jika dia terus memanggilku begitu, apakah aku benar-benar akan berubah menjadi kentang? Kemudian Tiana dengan percaya diri menyuruh Gray untuk berpegangan erat padanya. Saya penunggang kuda yang hebat. Semua orang di keluarga kerajaan mengakuinya. Sebelum Gray sempat bereaksi, Tiana memacu kudanya untuk berlari kencang. Ini membuat Gray bertanya-tanya apakah dia akan selamat. Dan seperti biasa, dia menerima ejekan dari sang putri. Dibandingkan dengan Gray, Tiana kini penuh energi seperti anak kucing yang belum pernah melihat dunia penasaran dengan segala sesuatu di sekitarnya. Ini sangat kontras dengan bagaimana dia dimension. Tapi Gray juga merasa terkejut saat dia ditampar. Dia tidak pernah menyangka Tiana memiliki sisi seperti ini. Sepertinya kamu sangat menyukai anak-anak, namun Tiana menjawab, aku tidak menyukai anak-anak, aku mencintai rakyat negara ini yang akan membangun masa depan kekaisaran. Meskipun rakyat di ibu kota tidak terlihat bahagia, sekarang tidak seperti ini saat ayahku memerintah. Aku mencintai negara ini, kekaisaran terkuat yang dilindungi oleh klan naga dengan raja yang bijaksana dan kebijakan yang ramah rakyat, tapi pemandangan itu tidak ada lagi. Melihat kesedihan Tiana, Gray dengan tulus menghiburnya. Sang putri benar-benar orang yang baik, dari cintamu pada rakyat hingga sihirmu yang bisa mengubah bentuk seseorang, kamu sangat berbakat. Namun sebelum Gray bisa memujinya lebih jauh, Tiana dengan tidak rendah hati mengakui tentu saja. Itu adalah sihir yang bisa mengubah struktur seseorang, metode yang membutuhkan kontrol yang canggih. Terlepas dari jumlah kekuatan sihir, aku satu-satunya yang bisa menggunakannya. Bagi Tiana, kesan pertamanya tentang Gray hanyalah seorang gadis miskin dan bodoh boneka yang tidak bisa melihat masa depannya sendiri, yang hanya bisa dipimpin oleh Noel. Namun setiap kali dia memikirkan wajah polosnya sang putri, tidak bertanya-tanya, apakah bangsawan seperti itu benar-benar ada? Dia juga yang paling berbeda di antara para bangsawan yang pernah Tiana temui. Kemudian, Tiana mengungkapkan kecurigaannya. Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu seorang pengganti? Siapa sangka Gray akan menjawab dengan begitu tenang. Hari ini aku memutuskan untuk menjadi pelayan biasa, nona muda. Jawaban Gray yang mengelak juga membuktikan spekulasi sang putri benar. Tapi Tiana tidak mengerti bahwa jika kamu mengorbankan diri seperti itu, apa yang akan terjadi? Aku hanya mengembalikan apa yang anak itu berikan padaku, dan aku puas dengan itu. Malam itu Noel kembali ke rumah. Sementara itu, Gray dan sang putri masih bermain dengan sangat nyaman saat ini. Sang putri yang kalah dalam permainan ribut seperti anak kecil, menolak mengakui kekalahan, dan berteriak meminta pertandingan ulang. Ini sangat mengejutkan Noel. Apakah Gray telah menjinakkan putri yang sombong ini? Tak lama kemudian, sudah waktunya sang putri pergi. Gray dan Noel pergi mengantarnya. Tak disangka sang putri memberikan undangan. Kentang istana kekaisaran juga punya 4 kursi. Noel tidak bisa tidak menggoda Gray. Sosok hebat telah memperhatikanmu. Tapi Gray hanya bisa tertawa canggung. Haha, benarkah begitu? Setelah itu, Gray berpikir sejenak. Meskipun dia selalu melayani nona muda, jika dipikir-pikir, sekarang mungkin istana akan lebih baik. Dan dia tidak perlu lagi menanggung ancaman dari Duke yang menakutkan ini. Tak disangka sebelum dia menyelesaikan pikirannya, Noel memotong alur pikirannya. Nona, apakah Anda akan meninggalkan saya? Gray buru-buru menyangkalnya. Namun kata-kata Duke selanjutnya membuatnya semakin bingung. Kau bisa pergi padanya jika mau. Lakukan saja apapun yang kau inginkan. Tapi Anda jelas-jelas mengatakan untuk tidak mengkhianati Anda.
Entah kenapa Noel segera berbalik dan menyuruh Gray untuk melupakan apa yang baru saja dia katakan. Meskipun hanya sesaat, Gray jelas melihat mata Noel menjadi muram. Tidak lama kemudian, Tiana tiba di istana dengan gembira melaporkan kepada kakak kerajaannya bahwa orang yang dipilih Noel kali ini tidak istimewa. Dia bahkan terlihat seperti kentang. Namun Kaisar tidak tertarik pada hal-hal itu. Bagi Tiana, Gray berbeda dari gadis-gadis lain. Ada kemungkinan hal-hal yang dikhawatirkan Kaisar bisa terjadi. Namun sang putri tetap berbohong agar Kaisar tidak khawatir. Dia hanya gadis biasa. Lalu dia menambahkan dengan nada mencemooh, "Aku tidak mengerti mengapa aku harus pergi ke sana hanya untuk ayam yang lusuh. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau pikirkan lagi. Aku rasa ini hanya pion yang Noel gunakan untuk menunda pernikahan, dan dia pasti akan diganti dalam waktu singkat." Namun pikiran-pikiran ini membuat Kaisar merasa bingung. Mengapa tidak menghadapinya secara langsung? Dan Tiana hanya menjawab dengan santai, "Hanya saja aku tidak ingin mengotori tanganku." Lalu dia berbalik dan pergi. Meskipun dia berkata bahwa lain kali dia pasti akan membuat Gray membayar harganya. Namun tanpa disangka dia secara tidak sadar telah menganggap Gray sebagai teman terdekatnya. Pria yang memiliki 98 pengantin, tetapi hanya pengantin ke-99 yang membuatnya jatuh cinta. Bahkan saat bekerja dia selalu memeluk istri kecilnya, tidak sanggup membiarkan gadis itu pergi dari sisinya, walau selangkah pun. Bahkan saat makan, dia akan dengan lembut dan penuh perhatian menyuapinya. Perilaku Noel ini sangat mengejutkan Gray. Dia bahkan merasa bahwa dia sedang dicintai secara istimewa. Namun untungnya, dia akhirnya berhasil melarikan diri. Apakah dia dirasuki iblis? Mengapa dia tiba-tiba memperlakukanku dengan sangat baik? Perubahan ini terlalu drastis, membuatnya tidak bisa tidak curiga. Apakah Duke telah jatuh cinta padanya? Jika itu benar, setidaknya dia akan aman. Namun Gray merasa bahwa tindakan Noel tidak tulus. Itu bahkan memberinya perasaan menyeramkan. Wajah tampannya benar-benar cukup untuk membuat siapapun jatuh cinta padanya. Namun begitu, Gray masih bisa melihat wajah aslinya karena ia memiliki rahasia sejak kecil. Ia sudah bisa melihat keberadaan kekuatan sihir. Meskipun tinggal di pedesaan, memberinya sedikit kesempatan untuk menyaksikannya. Sejak datang ke sini, ia selalu merasakan kekuatan sihir Noel yang mencekik. Hal ini membuatnya merasa takut. Meskipun Duke tampaknya sudah berubah, Grace masih merasa sangat tercekik. Mungkinkah karena ia sangat menakutinya terakhir kali, sehingga ia merasa seperti ini sekarang? Tepat saat itu, ia seperti mendengar suara dari semak-semak. Ia hendak mendekat untuk memeriksa, tetapi seorang pelayan memanggilnya kembali. Ternyata Duke telah memesan banyak gaun baru dan ingin ia mencobanya. Berpikir bahwa tidak ada hal aneh yang akan terjadi di kediaman Duke, Gray berbalik dan pergi. Namun tak disangka perasaannya benar. Benar-benar ada seseorang yang bersembunyi di balik pohon. Meskipun orang itu mencoba menyembunyikan kekuatan sihirnya dan menahan napas, Gray tetap mendeteksinya. Pelayan itu kemudian pergi menyiapkan gaun-gaun, sementara Gray pergi ke ruang kerja untuk mencari Duke. Namun setelah melihat-lihat, ia menemukan bahwa Duke tidak ada di sana. Melihat meja kerja terlihat berantakan, Gray yang baik hati memutuskan untuk membantu membersihkannya. Tiba-tiba sebuah buku harian tua menarik perhatiannya. Buku itu tampak sangat tua. Meskipun ia tahu, ia tidak seharusnya melihat hal-hal seperti itu, rasa penasarannya tetap membuatnya membuka buku harian itu. Dan begitu dia membukanya, Gray terdiam membeku. Yang tidak dia duga adalah bahwa membuka buku harian ini adalah awal dari semua mimpi buruknya. Tidak lama kemudian, sang adipati muncul. Gray sedikit terkejut. Sang adipati menjelaskan bahwa dia baru saja pergi ke kamarnya. Dia datang mencarinya, tetapi tidak menemukannya di sana. Jadi dia datang ke sini. Namun wajah pucat Gray membuat sang adipati penasaran. Gray buru-buru menjelaskan bahwa meja itu sedikit berantakan, jadi dia membantunya membersihkannya sedikit. Dia berbohong bahwa dia baru saja berjalan-jalan sebentar.
Dia merasa sedikit lelah dan ingin segera pergi. Namun sang adipati berdiri diam dan menatap tajam ke arah buku harian itu. Pada saat ini jantung Gray berdetak sangat kencang, seolah akan melompat keluar dari dadanya. Apakah aku ketahuan? Aku benar-benar tamat kali ini. Tanpa diduga sang adipati bertanya langsung padanya, "Sudahkah kau membacanya?" Melihat Gray tidak menjawab, dia bertanya lagi, "Aku bertanya, sudahkah kau membacanya?" Gray sangat panik, tetapi masih berusaha menenangkan dirinya. Pikirkan kelemahan Gray Noel, apa yang bisa membuatnya melunak. Kemudian, dia memutuskan untuk mencoba taktik berpura-pura imut dan berlagak bodoh. "Aku belum membacanya." Apakah ini sangat penting? Kelihatannya cukup tua. Untung saja aku tidak membuangnya. Baiklah, lalu dia menggandeng tangan Noel mendesak, "Ayo kita turun. Apa kau tidak ingin melihatku mencoba gaun baru?" Tindakan Gray ini membuat Duke merasa malu. Tidak bisa dipungkiri bahwa metode ini memang efektif. Ternyata para pria mudah tertipu oleh trik-trik ini, dan mereka segera pergi bersama. Tepat saat pintu hendak tertutup, senyum licik tiba-tiba muncul di sudut bibir Duke. Jika dia melihat buku harian itu, maka Gray pasti sedang merencanakan cara melarikan diri. Sekarang kan, Duke menebak bahwa ketika Gray memutuskan untuk menerima pernikahan ini, dia pasti memimpikan kehidupan glamor. Kehidupan seorang duchess, namun tak disangka dia malah terjerumus ke dalam situasi di mana dia terlibat pengkhianatan. Masalah seriusnya adalah, buku harian itu mencatat rencana untuk membunuh Kaisar. Noel adalah sosok yang sangat kuat. Selain Kaisar, tidak ada yang bisa melawannya. Tetapi Kaisar saat ini memberlakukan rezim otoriter paling ketat dalam sejarah. Dan Kaisar juga mencari cara untuk menahan Noel. Namun Kaisar tidak salah menebak bahwa Noel benar-benar merencanakan hal seperti itu, dan bahkan berencana untuk melaksanakannya. Hal ini membuat Gray sangat khawatir. Begitu dia melihat isi buku harian itu, dia tidak bisa melepaskan diri dari masalah ini. Gray berpikir bahwa dengan kepribadian Duke, dia akan langsung menghadapinya. Tetapi, entah mengapa, Duke bertindak seolah tidak melihat apa-apa, membuatnya bertanya-tanya apakah Duke benar-benar jatuh cinta padanya. Tapi kemudian, dia berpikir lagi dan merasa ini tidak mungkin. Pasti ada alasan lain. Kekhawatiran terbesarnya masih di depan. Jika Noel berhasil, apa yang akan terjadi? Akankah seluruh negeri menjadi wilayah Noel? Berlawanan dengan rumor apa yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri adalah bahwa wilayah Noel benar-benar lebih makmur daripada tempat lain di Kekaisaran. Dia menangani semuanya sendiri. Seseorang dengan reputasi buruk bagi semua orang, termasuk penduduk lama di sini. Tetapi dia tetap bekerja tanpa lelah, secara diam-diam, tanpa sepatah kata pun keluhan. Noel kejam dan arogan, tetapi seorang bangsawan yang hebat sebaliknya. Kaisar saat ini adalah seorang tiran sejati, namun jika kudeta gagal, Noel akan menyeret Gray bersamanya. Dan dia harus menanggung nasib yang sama dengan ibu penyihirnya mati mengenaskan di tangan Kaisar. Begitu memikirkan ini, Gray tiba-tiba merasa emosional. Dia segera ambruk ke tempat tidur, tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas. Saat itu, Noel mendorong pintu terbuka dan masuk. Melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa ini tidak seperti yang dia bayangkan sebelum bertemu Gray? Noel telah memikirkan skenario yang tak terhitung jumlahnya tentang apa yang akan dia lakukan. Dia berpikir bahwa Gray akan seperti wanita lain, entah melaporkannya kepada Kaisar untuk mendapatkan hadiah atau bersekongkol dengannya untuk merebut kekuasaan. Dia bahkan mungkin dengan arogan berasumsi telah mengetahui kelemahannya dan menggunakannya untuk memeras. Tapi sekarang ada apa? Dengan tatapan penuh emosi yang mendalam ini, mengapa dia menangis seperti itu? Hati Noel dipenuhi pertanyaan. Tapi melihat pemandangan seperti itu, hatinya tiba-tiba melunak. Dia tidak bisa menahan diri dan berjalan mendekat untuk memeluk Gray, menghiburnya dengan lembut. "Jangan menangis lagi, aku di sini." Setelah meninggalkan ruangan, dia segera memerintahkan kepala pelayan
untuk segera mengirim Gray kembali ke rumah ibunya. Gerakan ini membuat kepala pelayan merasa bingung. Raya sudah berusaha keras memainkan peran ini begitu lama. Bagaimana dia bisa menyerah di tengah jalan? Uji kompetensi baru saja dimulai, tapi Duke tetap teguh. Dia harus dikirim kembali sebelum 2 minggu. Ray tidak tahu apa-apa tentang keputusan ini. Dia hanya tahu bahwa begitu rencana pembunuhan Kaisar terungkap, seluruh keluarga Noel akan dihukum. Tapi untuk melarikan diri dan meninggalkan Duke, dia tidak bisa melakukannya. Meskipun Noel tidak bertanya lebih jauh, saat dia meninggalkan ruangan, dia mengatakan sesuatu yang membuat Gray khawatir. Berbahaya untuk tetap di sisiku, jadi kau harus pergi. Namun keesokan paginya, Gray berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, masih dengan ceria pergi berjalan-jalan di taman. Dia tidak tahu bahwa bahaya perlahan-lahan mendekat. Meskipun dia bisa merasakan bahaya di sekitarnya, Grace masih tidak bisa menentukannya. Meskipun lawan telah menyembunyikan kekuatan sihir mereka, dia masih merasa ada seseorang yang diam-diam mengawasinya.